Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat datang kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini kita akan berbicara tentang anak muda lagi. Kita akan belajar dari yang muda. Siapakah dia yang hadir hari ini? Tentu saja saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali tahu ada obrolan Dapur Ibu. Ini adalah obrolan tentang bagaimana cara kita memasak kehidupan kita menjadi sesuatu hidangan yang menyenangkan. Oke? Dan akan hadir hari ini adalah seorang anak muda dari Jepang, langsung dari Tokyo. Kita akan berbincang-bincang tentang masalah perjalanan hidupnya, kemudian aktivitas yang digelutinya selama di Jepang sana, dan siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Dapur Ibu spesial akhir pekan menghadirkan Lavinia Elysia, seorang anak muda yang tergabung dalam Urban Sketcher. Perjalanannya berawal dari Malang menuju Jepang. Kalau Anda tahu pasar Patungan, inilah skets awal yang dibuat olehnya sebelum pasar itu terjadi. Founder Trash for Good ini selalu fokus pada desain for sustainability. Think global, act lokal, itu adalah motonya. Karyanya selalu menekankan pada lokal wisdom setempat. Ada yang penasaran dengan Hypo Project? Ayo cari tahu di obrolan Dapur Ibu. Iya, itulah Lavinia Elysia, seorang anak muda yang pemberani karena dari Malang hijrah ke Jepang dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dijalaninya, berbagai proyek yang ada berkaitan dengan Trash for Good, ya, kemudian sustainability, dan anaknya lucu sekali karena imut gitu ya, imut. Kemudian ketika saya bertemu dengannya itu selalu saja happy gitu, happy untuk menguatkan keceriaan yang ada dalam hidupnya. Mari kita lihat, mari kita panggil, mari kita lihat ya. Mari kita panggil Lavinia Elysia. Inilah dia. Halo. Ya, apa kabar Nia? Baik. Alhamdulillah. Ya, senang sekali kamu tampak ceria, cerah ceria. Gimana Jepang nih, Nia, Oke, ini kondisinya? sudah live ya? Sudah. Ya, Gimana kondisi saya Jepang waktu COVID ini, Nia? ya sementara baik-baik kurang baik sih. Saya lagi di Tokyo dan Ha-ha. kalau di Tokyo ini orangnya banyak sih, jadi ya konsekuensinya banyak. Cuman akhir-akhir ini Mm-mm. sudah semingguan ini jumlah positif COVID-nya sudah nggak menambah, jumlah Mm-mm. meninggalnya juga udah nggak nambah. Jadi ya semoga terus bisa begini ke depannya. Alhamdulillah. Nia, ini kan cerita tadi di intro gitu ya. Di intro itu kan kamu fokusnya pada Trash for Good, kemudian desain sustainability. Jadi ceritain apa sih sebenarnya itu yang kamu geluti selama ini gitu ya? Iya, jadi saya kan tadi itu belum melihat intronya, Bu. Terima kasih. Jadi nggak ngerti apa intronya. Iya, iya. Cuman saya sebetulnya kalau mau cerita dari awal, saya tuh dulu kuliah di Surabaya. Ha-ha. Jurusannya desain interior. Mm-mm. Dan Trash for Good itu sebenarnya adalah tesis saya, skripsi saya, Mm-mm. yang kemudian saya lanjutkan setelah lulus. Mm-mm. Saya jadikan hobi kayak gitu. Jadi untuk nge-share ke orang-orang bahwa sampah itu bukan hanya sampah, dia tuh bisa sesuatu loh, banyak yang bisa dipelajari dari sebuah sampah kayak gitu. Nah, Mm.
Terus sama satu lagi tadi apa selain Trace for Good, Ibu? Design for Sustainability, ya. Ya Design for Sustainability. Kalau itu ya saya dari lama setelah seingat saya pokoknya setelah pertama kali meninggalkan Malang itu Mm-mm, pada saat mau kuliah, ya kuliah saya di mm-mm, Surabaya dan rumah saya itu aslinya Malang. mm-mm, Dan sekitar tahun itu saya jadi lebih banyak melihat kota, kota gede lah Surabaya. Terus ya, ya, jadi kayak seneng sama environment gitu, Bu. Nah, oke. awal mulanya dari environment. Mm-mm, Lalu saat kuliah kok ya kebetulan, jadi sebenarnya dulu tuh saya ada ikutan beasiswa dan sudah keterima untuk mm-mm, sekolah tentang environment design di Singapura. ya. Cuman karena beberapa alasan dan lain sebagainya sehingga nggak jadi dan saya kuliah di Surabaya, lalu mengambil sustainable interior design di Oke. Surabaya itu. Iya, 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 iya. Lalu selama kuliah terus saya tuh mahasiswa yang nggak jelas jadi sukanya bolos. Terus Nopo, nopo kok eh, terus bolos gitu. saya pernah sekali bolos untuk ikut konferensi Oke. dan konferensi sustainable itu jadi terus International Conference of Design for Sustainability Ah, dan itu di Temanggung saat ah, itu. Lalu pesertanya banyak dari luar negeri dan akhirnya jadi tahu bahwa uh, sustainability itu luas dan perspektif orang beda-beda. Menurutmu sendiri seperti apa sustainability itu? Menurut saya, wah itu Mm-mm. susah. Jadi iki angel kira. Nah, jadi Angel ya, pertanyaannya angel ya, sakurunge sing iya, angel gampang-gampang tenan nih. gitu kan. Jadi kembali lagi karena si live ini penontonnya kebanyakan orang Indonesia. Jadi pertama kita mulai dari mari kita translate Iya, sustainability itu betul, apa betul. bahasa Indonesianya. Heeh, Susah kan? Jadi kalau di Indonesia kan mungkin paling gampangnya keberlanjutan ya orang heeh, taunya. Jadi mhm, kalau dilihat dari sisi perspektif alam, alam itu pasti sustainability sudah punya keberlanjutannya sendiri. Jadi kayak mhm, apa? Kalau di Indonesia orang taunya alam itu apa sih tanaman, hewan, manusia misalkan itu mhm, alam. mhm, Tapi sebenarnya alam itu juga bisa kayak langit, laut atau sesuatu yang kita nggak bisa lihat itu juga alam. iya, Nah, nah itu punya sustainability-nya sendiri, punya keberlanjutannya sendiri. Dan kenapa kok saya tuh pengen belajar sustainability karena saya manusia dan mhm, menurut saya manusia ini hmm, salah satu dari sekian makhluk ya boleh dibilang satu-satunya makhluk yang dikaruniai akal budi sehingga dia bisa berpikir dan mengakal maksudnya bagaimana caranya supaya hidup ini lebih nikmat, lebih mhm, nyaman dan mhm. kadang lupa batas karena itu. Oke. Maksudnya Mhm, sudah mhm. terlalu nyaman jadi kayak lupa batas dan lupakan makhluk yang lain. Jadi atau Mmm, alam yang lain. Maka dari itu iya, 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 iya. pengen belajar. Wow, ini untuk anak-anak seusiamu, apa namanya, pemikiran sustainability ini sebenarnya sudah kamu dapatkan inspirasinya sejak usia berapa nih ya? Wah, itu susah juga ya. Susah Apakah banget itu. sejak SMA, kemudian apa kamu memang senang dengan hal-hal seperti ini sejak kecil gitu? Kalau sejak kecil, Mhm, mungkin enggak juga dibilang sejak kecil. mhm, Tapi saya tuh kalau boleh mengingat masa kecil saya pertama kali ke luar negeri itu ke mhm, Singapura pada mhm, saat memang mama saya itu harus tes kesehatan di sana. Dan itu saya masih oke, kecil, saya mungkin masih SD. mhm, Dan itu pertama kalinya dalam seumur hidup saya pernah melihat situasi di sekeliling saya, environment saya itu bersih. mhm, oke, mhm. Sesimpel itu sih. Oh jadi itu Jadi menginspirasi banget gitu ya waktu itu? kayak trigger gitu loh. Jadi Oke, oh ya. bisa ya, maksudnya dunia ini bisa ya bersih kayak gitu. Jadi selama di Malang, di Surabaya, bahkan waktu ke Temanggung pun ke desa pun itu Heeh, saya masih lihat sampah. Maksudnya ya
sampah yang tidak terurus atau kotor kayak gitu. Heeh heeh. Itu jadi sebenarnya cuman rasa gatelnya tuh kok nggak bisa sih kita tuh hidup bersih kayak gitu. Oke Masa oke. nggak bisa sih gitu. Iya 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 iya. Terus waktu itu apa yang, Nia lakukan gitu ya, untuk melakukan hal perubahan kecil dalam hidupmu? Kalau melihat situasi, oh di Malang ternyata nggak oke nih ya gitu, kebersihannya tidak sama dengan Singapura. Kemudian ketika ke Temanggung di desa pun masih mendapatkan hal yang sama gitu. Apa kira-kira yang kamu pikirkan dan perubahan-perubahan kecil yang akan dijalankannya Oh waktu ya itu? waktu itu belum langsung bisa berubah. Oh waktu itu sepulang saya dari Temanggung, Mhm, besoknya itu besoknya enggak lah ya, pokoknya dalam bulan yang sama saya itu tidak ke Surabaya, saya langsung ke Bali karena itu waktu saat harus wajib magang itu KKN oke, ya, di Petra ada kayak mata kuliah magang. Nah di mhm, Bali itu saya kebetulan magangnya di Bali Tengah dan daerah itu bukan di Denpasar yang begitu penuhnya dan itu juga bukan di daerah utara yang begitu bersihnya, tapi itu kayak in the middle. Jadi saya bisa lihat bahwa uh, bisa balance gitu Bu, apa di mhm, kota dan desa ini. Dan mmm, waktu saya mau belajar berubah itu sebenarnya ngelihat dari Bali itu juga saya pertama kali lihat ada toko kelontong itu dia jual barang-barang yang bisa untuk istilahnya apa ya, sustainable lifestyle atau lebih kayak kalau orang Indonesia kita taunya reuse, recycle, recycle, terus mhm, terus apa 3R itu, iya, reduce, reuse, mhm, recycle. Nah, mhm, tapi sejak di Bali itu ada satu tambahan R lagi yaitu refuse. Kayak refuse, oke, ya, mhm, jadi 4R. Jadi refuse, terus baru reduce, reuse, mhm, recycle. Terus itu mmm, bahasa Indonesia kan menolak. Jadi menolak, itu mhm. saya belajar awal-awal tuh menolak kayak ini kalau mama saya nonton pasti marah bajunya kok itu lagi. Kayak nah, tapi saya tuh cuman kalau saya itu saya Beda tuh dulu prinsip sama saya mama ya, kalau kalau belum mama nonton ya. iya, kalau kalau tidak kalau belum kalau nggak harus beli itu ya dipakai dulu apa yang kita punya. Dan Oke, kalau di Indonesia mungkin pandangan orang kayak, "Wong ada uangnya kenapa nggak beli?" Mikirnya begitu iya kan. iya Kalau iya. saya belajar dibalik, kalau nggak perlu ya nggak usah beli, uangnya bisa ditabung untuk sesuatu nanti yang memang harus dibeli kayak gitu. Berubahnya Oke, dari situ dulu. iya 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 iya. Bajumu ada berapa terusan di lemari itu kalau kayak gitu? Ada cukup Bu minimal, Pokoknya saja minimal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah ada gitu ya? Ah, ya itu satu lagi nanti saya pengen cerita Heeh, kalau waktunya cukup ya. iya Di iya, Indonesia apa? bisa. Jadi untungnya Mhm, kita orang Indonesia itu kita bisa seperti itu. Jadi bajunya mhm, itu terus sepanjang tahun ya. Tapi heeh sejak heeh, saya pindah ke Jepang itu tidak semudah itu ternyata. Jadi oke, heeh ini negara 4 musim. Jadi heeh ada kalanya ketika baju ini tuh terlalu tipis untuk dipakai di musim dingin. Kayak heeh. mampus sudah harus ganti baju. Jadi mau nggak mau beli kayak. Iya iya. Ini menarik nih, kamu tadi perjalanannya ya dari Malang, kemudian kamu ke desa di Temanggung, terus magangnya di Bali, kemudian terdampar di Jepang. Nah, Oh piye iya ki Jepang ya. ceritane? Heeh heeh, Jepang gimana itu ceritanya? Mhm Jepang itu jadi waktu saat di Temanggung tahun 2014 saya ke Temanggung itu saya masih mahasiswa dan saya mhm ikut seminar yang saya bilang tadi International Conference for mhm, of Design for Sustainability. iya, Jadi mhm konvensi internasional untuk desain berkelanjutan mhm dan pada saat itu dosen saya Ibu Yusita itu beliau bilang ini co-conference ada satu konferensi yang jalan bareng bernama ICVR, International mhm Conference for Village Revitalization, itu mhm untuk merevitalisasi desa dan pengagasnya Sepedagi, itu mhm. Pak Singgih di Temanggung itu. Dan lucunya yang saya masih ingat jelas, saya dikira peserta Jepang. Karena Oh iya, karena si konvensi yang wajahmu ya? ICDS, yo, yang ICDS ini Bu, Heeh, aduh Pio, yang ICDS ini Bu, heeh, itu penyelenggaranya adalah orang Jepang. Dan oke. konvensi yang ICVR penyelenggaranya adalah ya orang-orang Temanggung. Jadi kayak ya jadi mix pesertanya Heeh delegasi heeh. Jepang Indonesia tapi juga ada negara-negara lain dan pada saat pembagian mobil atau bagaimana itu saya tuh dipanggil masuk ke mobilnya orang Jepang.
Jadi terus saya tuh ya terus jadi kenalan karena kan saya peserta ya nggak mikir ya masuk aja. Terus lah kok terus ngobrol-ngobrol kok pakai bahasa Jepang semua iki opo-opoan terus jadi ternyata terus kenal-kenal kemudian kebetulan satu mobil dengan ketua chairman-nya yang konferensi ICDS itu Bapak Fumi Masuda dan dia orang Jepang. Terus entah bagaimana ngobrol sampai mana, terus beliaunya sebelum seminarnya berakhir sempat tanya, kamu kalau sudah selesai kuliah mau kemana? Terus saya bilang, ya belum mikir Pak, judul skripsi saja belum punya, saya bilang. Terus beliaunya bilang, ya kalau misalkan ingin nanti pengen magang atau pengen apa di Jepang, boleh hubungi saya. Jadi ya setelah lulus saya coba hubungi beliau dan magang di Jepang. Terus magang di sana gitu. Ya, magang di sana. Penasaran, dulu kamu itu waktu ngobrol sama Pak Fumi pakai bahasa Malang, bahasa Jepang, apa bahasa Inggris gitu? Inggris Pertama kali. medok, Bu. Oh, Inggris Lah. koyo ngopo Inggris medokmu gue. Iya, kayak apa ya? You like this. Like this. Lucu karena Nia ini kalau kalau ngomong itu selalu keperucut bahasa Malangnya gitu. Coba nih ya kamu ngomong bahasa Malang sedikit nih kangen kan gitu orang-orang Malang itu denger kamu gitu. Aduh, ya iki wis kaya basa Jawa, wis kaya ngene, Bu, ora iso. Oke. Aduh, ya akhirnya Aku Nia sungkan nek ngomong basa Malangan lah, Ibu, kayak dari Jawa Tengah, aku kroso gak sopan. ya itu uniknya Nia, itu apa polos gitu kan. Polos, lugu, apa adanya dan saya senang sekali kalau ngobrol sama Nia ini. Nia, aku Ya, punya projectmu nih Nia sebentar ya, kita lihat dulu. Ini adalah boleh. Haiko Project. Nah, tertarik banget nih Nia dengan dua gambar ini ya. Yang satu adalah kafe Haiko gitu kan. Kemudian yang gambar kedua adalah tentang Haiko Projectmu di mana katanya ceritanya dari proses yang kubaca ini adalah sekolahan-sekolahan di Jepang yang mau mati ini di Yamaguchi ya ini ya. Kondisi Haiko ini. Kalau yang saya gambar di Yamaguchi. Di Yamaguchi, ha. Nah, bisa Ya. diceritakan nggak nih ya ini? Gimana cerita awalnya, kemudian gagasannya seperti apa? Oh ya, boleh, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Ini salah satu project saya pada saat saya magang di Jepang pertama Mhm, kali di tahun mhm, 2016. Saya diterima magang di kantornya Pak Fumi itu. mhm. Terus project yang saya pegang adalah Haiko project ini. Jadi Oke. Haiko itu kalau bahasa Indonesianya artinya sekolah tutup. Nah, Hmm, jadi sekolah tutup di Jepang itu dulu pernah sekitar tahun 19 ya selewat 1945 pada saat Perang Dunia bubar itu Jepang kan kalah tuh. Terus mhm, kita pesta karena kita menang gitu ya. Tapi jadi terus di saat-saat itu justru Jepang itu bayinya banyak dan anak hmm, mudanya banyak. mhm, mhm. Jadi kan dan anak-anak muda itu sekarang kan sudah jadi tua, sudah nggak perlu sekolah dan Ya, di Jepang ini pertumbuhan penduduknya sangat pelan selewat selewat itu dan sehingga banyak sekolah-sekolah yang dulunya terpakai jadi nggak terpakai lagi. Nah, saya juga pada saat itu sebenarnya saya kan lulusan desain interior. Jadi ya, tugas saya tuh cuman cuman menggambar cuman datang ke Haiko-Haiko itu terus melihat melalui perspektif saya yang pasti berbeda ya dari perspektifnya orang Jepang. Bagi mhm, mereka sudah biasa melihat Haiko itu. Tapi mungkin dengan melalui perspektif mata saya yang orang Indonesia mungkin ada ide lain. Lalu karena background saya interior, pertanyaannya waktu itu tugasnya hanya kamu bisa refunction apa tempat ini gitu. Refunction tuh menggunakan kembali iya, bangunan mhm, apa adanya langsung dipakai mhm, aja. Tapi mhm, kemudian saya tawarkan ide lain bahwa ini tuh nggak cuman bisa di-repurpose, di-refunction begitu aja, tapi ini banyak hal yang bisa dilakukan mhm. dengan bangunan-bangunan ini. Jadi dia bukan hanya cuman bangunan yang tutup, tapi itu juga lebih dalam lah dari itu, Bu. Itu juga bisa untuk pengingat bahwa apa keberlangsungan itu ya sustainability itu lagi Ya, itu faktor-faktornya banyak.
Dulu aku sih mikir bahasa Indonesianya pas faktor iki apa, faktor ya, faktor-faktornya itu banyak. Gaya apa gaya Jadi kesuwen ning jadi Jepang itu? ora kudu ngono, Bu, meh metune Jawa. Jadi faktor-faktor pendukungnya itu banyak. Jadi misalkan ya contoh, Haiko Heeh, itu, sekolah Haiko itu kebanyakan sekolah dasar. Dan heeh ternyata heeh, setelah saya meliti di sini tuh sekolah dasar itu posisinya secara geografis itu selalu ada di tengah-tengahnya desa atau di tengah-tengah sebuah kecamatan yang mana Jepang ini kan kayak Indonesia ya, banyak gempa, mhm banyak, mhm. bencana alam. Jadi ketika bencana alam terjadi, orang-orang itu bisa menggunakan si SD ini sebagai tempat evakuasi. Oke, Dan jadi si bangunan ini fungsinya tuh banyak, bukan hanya tempat menimba ilmu, begitu. Tempat mhm, turunnya helikopter juga di situ kalau ada bencana. Terus oke, terus apalagi ya? Ya banyak hal. Terus kemudian bukan hanya itu, Bu, tapi juga kayak alumni-alumni, orang-orang yang dulu lulus dari sekolah itu, dari sisi historis misalkan perspektif historis, mhm, mereka itu kayak ya sedih dong kalau sekolahnya ditutup, iya, diambrukin. Kadang ada yang udah mhm, diambrukin kayak, mhm ya mhm mhm, saya kan ingin mengenang sekolah saya atau bagaimana kan mereka mhm juga mhm, dari sisi historis iya. gitu dan lain sebagainya. Terus Banyak ini cerita gagasanmu kalau sekolah gimana? apa, sekolah tutup Pada kayak gini ini apa rencananya ini? Nah, waktu itu saya dipegangi project ada empat, Mhm empat, empat sekolah di mhm, Yamaguchi. Jadi Yamaguchi itu adalah nama salah satu prefecture, kalau di Indonesia itu provinsi di sini, mhm di provinsi Yamaguchi. Dan Jepang ini ada banyak provinsinya, saya nggak hafal, aduh maafkan, ada 9 kalau nggak salah, atau lebih. Jadi ya itu, nah, Yamaguchi ini salah satu yang cukup terdepopulasi. Lokasinya jauh dari kota besar, jadi mhm. sangat sepi. Dan waktu itu saya dapat sponsor dari di sini sampai ada asosiasinya, Bu, Asosiasi Sekolah Tutup Yamaguchi. Di mereka Oh, itu yang ngumpul-ngumpulin data sekolah mana aja yang udah tutup dan oke. apakah masih ada yang mau ngurus atau enggak. Mhm Nah, mhm, berhubung saya kemampuannya dan background saya desain, jadi saya mulai dari menggambar. Saya mhm gambar dulu ide saya, apa yang mhm bisa saya lakukan. Jadi kayak mhm, ya kalau seperti yang kalian semua bisa lihat, saya ada gambar orang-orang lagi ngapain lah di kelas yang masih bagus itu, iya, atau mereka lagi mhm workshop masak, atau mereka keliling naik sepeda, keliling di pedesaan di sekitarnya Aiko itu. Dan dulu mhm. malah si seminar yang konvensi yang ICVR yang dari Temanggung itu sudah pernah jalan di sini. Untuk kedua Mhm kalinya kita coba sungguh dan mhm itu bisa. Jadi kayak si Haikonya jadi kayak base camp untuk seminarnya, tapi nanti di saat free time-nya keliling di sekitar Haiko untuk kontekstual study, yaitu mhm mhm. mempelajari apa kontekstual yang ada di sekitar tempat itu. Ini Ngumpulin ide. iya 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 iya, ini seru banget ini karena prediksinya nanti kan ke depannya Indonesia pun akan mengalami hal yang sama. Contoh aja SD-nya Pak Dodi itu sudah nggak ada sekarang gitu kan. Kalau mau Oh ya, registrasi lagi apa legis eh, legislatif ya, legalisir, Bu, legislatif. piye toh? Legalisir. Pripun? Kok jadi mumet. Oh, apa gue ya kada Ya, legalisir. legalisir. Nggak legalisirnya bingung gitu kan itu. Nah ini kan Ngerti terjadi dan abang. nanti jumlah-jumlah anak pun juga makin sedikit ke depannya gitu kan. Sedangkan sekolah-sekolah di Indonesia juga banyak sekali ini yang membangun terus, membangun terus, membangun terus. Nah, bayanganmu dengan sekolah Indonesia ini ya, kalau kamu kan sudah apa namanya berkelana dari Jepang dari Jepang ke Temanggung, kemudian apa Bali gitu. Bayanganmu seperti apa nanti kalau sekolah-sekolahan di Indonesia ini harusnya seperti apa? Oh gitu. Wah ini susah lagi pertanyaannya. Iya begitu. Jadi kalau kalau saya suruh membayangkan, namanya membayangkan ya boleh ya. Jadi oh ya, jadi Indonesia ini kalau dibilang kita tuh masih muda Mhm. sebagai sebuah negara. Jadi maaf ya Pak Fumi aja itu umurnya si bos yang nawarin saya magang itu umurnya tuh cuma beda 4 tahun dengan negara saya. Jadi kayak Indonesia ini sangat muda sebagai sebuah negara, jadi masih banyak yang bisa dieksplor. Dan Indonesia ini uniknya tuh kita tuh negara kepulauan. Jadi eh, kita tuh
apa ya, diversity itu apa toh, Bu? Iya, Keberagaman kita keragaman. itu sangat besar Mhm. dan memang tantangannya adalah di negara kepulauan. Tapi bukan cuma tantangan, itu juga sebuah chance, sebuah apa, sebuah apa toh, chance, itulah Kesempatan, ya, peluang. kesempatan, yo. Tantangan dan kesempatan. Iya iya Jadi iya iya sekolah iya di iya. Indonesia itu kembali lagi seperti yang saya belajar dulu saat saya apa, sukarelawan di Sepedagi di Jawa Tengah itu ada istilahnya namanya contextual study. Bahwa Iya. sebuah pendidikan itu harus kontekstual sesuai Mmm. dengan yang dibutuhkan di yang paling dekat dari sekitar kita. Iya Jadi iya iya iya. misalkan apa ya, gampangnya lah ya, saya Mhm itu orang mhm Malang. Kalau saya mhm. boleh mendirikan sekolah di Malang, saya pengen murid-murid saya itu juga belajar nandur apel. Jadi Mmm, mhm mhm. supaya, eee, saya tuh nanti kalau udah gede bisa juga, apa, cerita tentang saya itu asal Malang dan saya bisa nandur apel karena saya belajar di Mhm tanah mhm tempat mhm. tinggal saya itu apel bisa tumbuh dengan baik, kayak Iya. gitu. Nanti dia bisa cerita ke temennya misalkan saya nggak ngerti ya daerah mana lagi, yang misalkan ada buah ciri khas di daerah sana, kalau di Indonesia dia bisa cerita bahwa, Mmm. "Saya tuh dulu waktu kecil belajarnya nandur ini loh, terus kamu Mhm mau coba mhm. nggak atau mau?" Gitu. Tapi juga Bu, contextual education doang itu nggak kuat saat ini. Apa, contextual education saja itu masih kurang menurut saya, tapi juga dia juga harus contextual education bukan hanya dari lokasi, tapi contextual education mengikuti the context of the era. Jadi the context dari, di saat dimana saya hidup. Kayak kontekstual, misalkan ibu orang Malang, tapi saya juga orang Malang dan Mmm. kontekstual di tahun saya belajar dengan di tahun ibu belajar itu pasti berbeda. Iya Jadi iya iya iya. di saat saya belajar misalkan sudah ada internet. Nah, Mhm. di saat ibu mungkin belum, dulu belum ada internet. Nah, Mhm itu mhm. kita juga harus mempelajari bagaimana, si internet ini bisa jadi keuntungan bagi sekolah kita, bagi apa itu yang kita pilih nanti di masa depan. Kayak zaman saya dulu mana bisa ya telepon kayak gini terus. Maksudnya saya Mhm kecil terus mhm. belajar Mhm. seperti ini itu tidak bisa Iya dan iya. Iya. kita harus bisa seperti itu nanti di kedepannya. Kalau Indonesia juga yang penting harus pemerataan, itu yang nomor satu. Jadi Mmm. kayak ada istilah kalau orang mendirikan negara itu, saya lupa membaca bukunya siapa, tapi ada istilah equality, equity, Mhm. dan justice. Ada tiga Mmm. ini. Dan Mhm. itu sebuah negara memang yang paling penting adalah justice. Justice itu adalah keadilan. Tapi Mhm. untuk mencapai keadilan itu, dan kita ada kan di Pancasila kita Iya, keadilan. betul. Nah, Mhm. cuman untuk mencapai sebuah justice itu kita harus uh, punya equity itu tadi. Equity itu ya sama susah sama ditanggung kayak gitu ya. Nah, itu yang masih susah titik temunya di mana kalau Indonesia. Karena Iya ya iya. itulah di kita sangat beragam kayak Mhm. dan ya menurut saya kedepannya sekolah-sekolah di Indonesia kembali lagi itu harus lebih merata, Mhm. tapi juga harus mengusung lokalnya mereka, konteksnya. Oke. Iya 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 iya. Menarik banget ide-idemu ini. Pengalamanmu zaman sekolah dulu emang kamu seneng banget sekolah ya, Nia, ya? Enggak. Oh, enggak? Oke, nuwun ya. Karena kalau kamu mendapatkan, insight, kemudian mendapatkan gagasan-gagasan menarik, apakah itu memang dari sekolahmu atau memang kamu mendapatkan hal lain gitu di saat sekolah dulu? Mendapatkan hal lain ya di saat Mhm. sekolah lagi. Ini yang agak sungkan. Jadi sebetulnya saya itu lahir dari keluarga yang broken home. Jadi memang Oke. saya jarang bisa belajar di rumah. Oh, Jadi mhm. saya merasa lebih nyaman ketika saya berada di sekolah, Mmm. sejujurnya. Entah itu Iya iya sebagai iya. pelarian atau entah itu sebagai apa, tapi saya merasa nyaman berada di sekolah saya. Dan saya selalu beruntung itu sekolah-sekolah yang saya tempati dulu itu punya perpustakaan, terus punya Mmm. kayak lapangan dan maksudnya saya bisa dolan selama selama saya suka gitu sepuas saya. Iya 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 Walau iya iya. pernah sih diusir satpam kayak gitu, cuman terus nah, saya juga, eee, mungkin kembali lagi karena di rumah itu saya
gimana ya, saya itu jarang berbicara dengan keluarga saya. Dan Mhm, ketika saya butuh ilmu yang bukan dari buku, itu biasanya mhm. saya bicaranya ke guru saya. Jadi kalau Oke. misalkan ibu, mungkin teman seangkatan saya ada yang nonton di sini kali ya, atau teman kuliah saya seangkatan saya ada yang nonton, mungkin mereka tahu bahwa saya itu dulu sempat bahkan dikira, "Ya ki kok iso ya nilainya apik-apik ki nyogok guru-guru ki mesti." Enggak yo, padahal sebenarnya sebenarnya ya saya tuh nggak Guru nyogok ya duit dari mana, cuman kalau istirahat di kantin misalkan tuh, saya duduk tuh kadang bisa, Bu, sebelah saya guru gitu ya, saya nggak peduli ya makan di sebelahnya, atau heeh kadang heeh ngobrol heeh, dengan heeh, guru yang maksudnya iya, usianya lebih dari saya. Tapi teman saya heeh, tuh nggak bisa, teman-teman tuh kayak ada guru duduk di meja itu ya wes mangannya berdiri atau makan di heeh, tempat lain. heeh heeh Kalau heeh saya, heeh. ya gak apa-apa duduk aja terus bicara kayak gitu. Dan Iya 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 jadi iya. dan kemudian sehingga saya tumbuh dengan banyak orang tua, kayak gitu Mmm, setiap hari. mhm Jadi mhm kemudian mhm. dan karena banyak orang tua itu, saya juga jadi, gimana ya, kayak banyak yang masuk kayak gitu, Bu. Kemudian filternya ya diri saya sendiri ketika saya merasa, wah saya Oke. sudah tidak suka dengan apa, saya nggak cocok dengan apa, apalah cara cara jalan guru yang ini atau dengan mata pelajaran yang ini, ya udah masuk doang di kelas tapi gambar. Kayak, Iya iya iya. ya dulu kalau ada buku hilang banyak gambarnya, itu buku saya nanti balik sendiri ke saya. Udah Iki TNI-nya mesti. terdeteksi pasti gonenia gitu ya. Iya, Iya, teman-teman ini satu contoh bukti lagi bahwa anak-anak itu bisa mencari dirinya gitu ya, dengan posisi latar belakang keluarga yang seperti apa. Kalau kemarin kita sudah belajar dari Ila, dari Bulukumba, sekarang kita belajar dari Nia ya, terus belajar dari satu Nia. lagi, Bu, Oh iya, opo boleh meneh opo. menambahkan tidak? Iya Ini iya iya. bukannya saya banyak punya orang tua di luar rumah, tapi saya tidak hormat dengan orang tua saya sendiri. Saya Iya. juga bangga kalau boleh bilang dengan orang tua saya, maksudnya dengan pilihan cerainya mereka tuh saya ada justru pada saat itu ya saya mangkel ya jelas ya, Mhm manusiawi. Tapi mhm. dengan seumurnya saya, bertambahnya usia, saya tuh ada suatu kebanggaan, maksudnya bangga bahwa orang tua saya itu berani cerai kayak gitu. Maksudnya Oh, iya. saya mulai paham dan Ah, juga ya mungkin bukan karena agama, kedua orang tua saya agamanya berbeda, dan saya bisa melihat setelah saya dewasa, saya bisa melihat, positif dan negatifnya dari masing-masing mereka, dan mhm mhm mhm. kemudian justru bisa menerima kayak gitu. Iya 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 iya. Keren banget kamu, usia berapa dulu waktu itu? Waktu itu sik yo, kalkulator, sebentar. Tahun 2000, Bu, tahun 2000 itu berarti saya umur 7 tahun, Oke, dan istri kamu saya 3 tahun, berproses oke oke oke. Kamu berproses dan besar dengan ibu atau bapak? dengan ibu. Dengan ibu, Tapi iya. dengan bapak juga kadang-kadang les dijemput gitu. Jadi Oh, iya iya sebenarnya iya. boleh mereka itu saling tidak menyukai misalkan sebagai Mhm suaminya mhm, atau sebagai istrinya, mhm. tapi ayah ibu saya itu sebagai orang tua itu masih oke untuk saya. Masih bekerja sama dengan sangat bagus gitu ya sebagai orang tua ya? Ya, Mhm 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 mhm. Ya, penting untuk catatan teman-teman bahwa mungkin berpisah itu bukan karena memang ingin membuat kerusakan di dalam keluarga, karena ada anak-anak, tapi karena memang tidak akan berhenti untuk saling menyakiti dan akhirnya terjadi adalah anak-anaknya tetap bisa menghargai gitu, tetap menghargai keputusan dari orang tuanya dan contohnya Nia berkembang dengan sangat bagus. Baik, teman-teman buat yang apa namanya akan bertanya, silahkan tuliskan di komen ya. Kita akan masuk segmen kedua untuk ojo aneh-aneh please menjawab takone. pertanyaan-pertanyaan sak senengnya sing takon ya, gitu kan. Teman-teman boleh tanya apa aja ya, boleh tanya apa aja tentang Nia, gitu tentang Nia, mulai dari desain sustainability-nya sampai bahasa medoknya, gitu kan, Wah, dari boleh boleh. kehidupannya, dari kehidupannya di Jepang sampai klesotannya di desa-desa. Nah, silahkan Boleh. bertanya, langsung tulis di komen saja, nanti saya akan keluarkan satu persatu. Siap ya nih ya, Boleh kita akan boleh. keluarkan apa namanya pertanyaan satu persatu untuk kita jawab langsung dengan Nia. Sebentar. Boleh boleh. Ya, ini sebentar, sebentar. Cara cari-cari dulu. Wah, banyak tuh. Banyak sekarang yang udah masuk.
Beyond the Ini dari sebentar, yang pertama dari Bunda Iva ini ya, dari Bunda Iva, di Bau-Bau ini nih ya, kamu harus ke Bau-Bau nih ya, gitu ya. yang apa? Ini pulau dari Bunda Iva ini dari Bau-Bau. Bau-Bau itu Bau-bau. pulau Wah, di Sulawesi, Pulau Buton. luar Kamu tahu Pulau biasa. Buton? Tahu dong. Tahu banget. Ya, 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 ya. Nah, itu dia. Nah, nih ya, ini sustainability ini sebenarnya apa sih nih ya, gitu. Sustainability living menurutmu itu yang seperti apa gitu? Pertanyaannya itu nih ya, Ya, silakan. boleh. Ya, kembali lagi, sustainability itu adalah keberlanjutan. Dan sesimpel ini mikirnya, bahwa kalau dulu kita sekolah itu pelajaran selalu bilang ada SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya. Dan sumber daya manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkelanjutan, untuk terus hidup. Gampangnya kita kalau nggak makan mati kan. Kayak gitu. Nah, terus gampangnya lagi anggapannya kalau Pulau Jawa tuh ukurannya sekian dan misalkan 50%, 75%-nya Pulau Jawa itu untuk menanam berasnya dan 25%-nya untuk orang yang makan beras itu. Dan ketika si jumlah tanah yang buat menanam beras ini berkurang, kepepet terus ketika tukar jadi 25%-nya itu beras dan 75%-nya untuk manusia, berarti kan dia nggak bisa berlanjut, lapar dong, mati dong. Nah, itu gampangnya kayak gitu. Jadi kalau mau sustainable living itu kata kuncinya ada di balance, ada di keseimbangan antara si SDA dan SDM. Oke, gitu ya Bunda Iva ya. Selanjutnya, selamat datang Pak Setio Nugroho di obrolan dapur Ibu, mungkin baru pertama kali ini ya. Gimana ceritanya nih ya, kalau lockdown di Tokyo itu apa aja kegiatanmu gitu? Ngapain Ngoten ya? nggih. Boleh, terima kasih pertanyaannya. Saya di Tokyo ini enaknya, di Jepang ini enaknya tidak bisa lockdown. Jadi peraturan negara ini, undang-undang negara ini tidak mengizinkan pemerintah memaksakan kehendak kepada rakyat. Itu yang mungkin kita nggak ada ya. Jadi kayak dia hanya bisa menghimbau rakyatnya. Maksimal itu adalah himbauan. Jadi sama juga kami itu di sini ya cuma dihimbau seminggu sekali gitu, kayak diupdate apa, nggak seminggu sekali sih, sebulan sekali, sebulan 3 kali. Jadi kayak, oh ya, minggu ini tuh yang sebaiknya tidak keluar rumah adalah provinsi ini. Yang sebaiknya harus work from home mana-mana aja. Terus hebatnya lagi karena tidak dipaksa itu, entah kenapa atau mungkin karena negara ini kembali lagi negara yang sudah tua dibanding dengan negara kita. Jadi warga negaranya tuh sudah paham bahwa himbauan itu dilakukan, ya kita harus kerjasama supaya itu bisa jalan. Caranya kerjasama ya mereka nggak keluar. Kayak ada yang punya toko, misalkan dia punya toko kelontong, jual baju, jual kalung-kalung kayak gitu, mereka sadar diri, mereka tutup itu tokonya. Dan kalau supermarket atau apotik mereka buka. Dan kayak sungguh-sungguh bekerja sama. Jadi responsibility-nya tinggi, tanggung jawabnya tinggi orang di sini. Dan kalau saya lockdown sehari-hari ya saya masih ke kantor seminggu sekali hanya untuk semacam koordinasi dan lain sebagainya. Tapi hari-hari saya sudah di rumah dan saya masih bisa keluar kemana-mana karena nggak ada lockdown. Tapi kasarnya tuh lockdown halus mungkin ya. Jadi kayak tutup lebih awal. Kemudian jam 6 udah tutup. Mau nggak mau, iya saya di luar nggak ngapa-ngapain. Jadi otomatis pulang dong kalau gitu. Jadi dan berkahnya selama lockdown kamu jadi punya wifi gitu ya. Iya. Jadi terus dibawahi wifi paket. Dibekali sama wifi di rumah. Rezeki corona. Pamer, kemarin dia pamer kalau dia punya wifi gitu kan, keren banget kan di Jepang pamer wifi. Iya, selama ini saya hanya punya telepon saya. Ya, jangan dikira saya di Jepang terus otomatis kaya, tidak juga Pak. Di Jepang itu banyak yang hidupnya mepet-mepet bahagia. Iya, terima kasih. Ini dari Mbak Santi, apa kabar Mbak Santi? Iya. Nih ya, dengan cara bisanya, sebentar nggak kebaca ini saya.
Sangat cerdas banget sih Nia kamu Nia gitu kan. Apakah dulu ayah dan ibumu memberikan kebebasan untuk belajar? Adakah ikut campur orang tua dalam pendidikanmu? Nah, gimana Nia ini? Oh, nah ini ada dan tidak ada. Jadi Mm-mm, ada dan tidak ada. Jadi orang tua saya, papa mama saya dokter gigi, papa kerja mm-mm, di RSUD dan mama di puskesmas. mm. Waktu dan sebenarnya keluarga besar saya itu kebanyakan dokter. Jadi Oh, kakek, om, tante itu kebanyakan dokter. Walau memang banyak yang tidak dokter juga sih kayak punya salon atau mm-mm, restoran kayak mm-mm, gitu juga mm-mm, ada. mm-mm, Saya tuh cuman inget waktu sekitar SMA itu namanya saya sekolah biasa ya, bukan homeschooling. Jadi kayak mm-mm. mama saya tuh cuman bilang, "Wes terserah kon mau kerja opo, kok gede, mau kuliah opo sak karepmu, pokoknya SMA mlebu IPA. SMA masuk IPA ya, Nak," gitu. "Terserah, setelah itu kamu mau bagaimana," itu. Oh, Itu yang saya paling ingat jelas. Jadi, oh, mm. saya waktu kecil tuh memang mungkin hobi saya itu entah kenapa dari dulu saya suka gambar, hobi saya. Oke. Heeh. Dan juga bahasa, belajar bahasa. Hmm. Dan ya terus mungkin dari sejak itu terus jalan aja senatural mengikuti ya mengikuti apa ya, ya mengikuti nafas saya, ikut aja. Terus ya itu dua itu yang nggak pernah bisa hilang, belajar bahasa Iya, sama gambar. Jadi oke. dari kesukaan saya itu kemudian saya dipertemukan dengan orang-orang yang memang suka gambar atau suka bahasa dan dengan mempelajari bahasa asing itu kita juga lebih banyak mengerti apa cara berpikir orang lain dari belajar Hmm. bahasa itu. Mm-mm, 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 Ya, mm-mm, mm-mm. dan Iya. ya orang tua saya nggak batasi sih ya. Saya dulu akhirnya masuk IPA terus tapi setelah lulus saya masuk desain interior. Oke, mungkin Sa- orang tuamu pengen kamu jadi dokter juga gitu ya? Iya, dulu dulu saya kecil pernah, saya kepingin jadi dokter pernah. Saya waktu kecil kayak enak ya bisa apa saya nggak pernah ketemu kakek saya, cuman kakek saya itu yang dari mama itu dokter umum dan saya Oke. dulu pernah, "Wah asik yo nek orang wis mau mati terus aku bisa hidupin," kayak gitu loh. Dulu waktu kecil tuh mikirnya gitu kan. Kok jadi dokter tuh Pak, cuman ya setelah setelah bisa gambar dan lihat bahwa desain itu bisa menjadi sebuah profesi, kayak jadi saya coba Oke, desain. oke. Iya, begitu ya Mbak Santi ya prosesnya dan memilih anak bisa memilih itu yang penting. Ya. Berikutnya dari Pak Ari Setiawan. Apa kabar Pak Ari? Pak Ari ini dosen UKSW nih ya tentang board game. Wah, dia Wah, ini iya, dia kan juga bikin board game ya kayaknya ya, gitu. bikin board game, tidak bikin board game. Oh enggak ya. Oke, ini Enggak. pertanyaannya ini adalah bagaimana sih Nia cara mengajarkan sustainability untuk anak selain menanam apel, selain Oh menanam gitu, apel. ya. Sebenarnya untuk anak ya, sudah Heeh, banyak loh. Ada permainan di Indonesia itu kalau saya lupa waktu saya ke Jakarta tuh ada toko jual mainan namanya saya lupa. Pokoknya bentuknya kayak kartu terus desainernya namanya Wal apa ya? Saya lupa. Nanti pokoknya sudah banyak toko-toko yang jual board game untuk mhm, eh, anak-anak kecil, bukan board game, main mhm, kartu, Bu. Jadi kartunya tuh mhm, mhm, aduh maaf ya, saya ini nggak pinter endorse. Jadi ceritanya saya lupa judulnya apa. Terus di kartu itu belajar memilah sampah. Terus saya iya, juga pernah ada board game orang sini bikin, orang Jepang bikin, dia board game-nya tuh eh, memilah sampah lagi. Jadi si kartu-kartu tuh dia tuh ada yang gambar buah, sampah buah, buah yang udah apelnya udah dikrokoti, udah digigitin, mhm, mhm, dikrokoti, Pak. Ya itu terus terus mhm. kemudian apa gambar plastik bekas Indomie atau apa apa satu lagi kaleng kaleng bekas makan sarden kayak gitu. Terus si anak ini suruh belajar dia jadi suruh masukin kartu ini dipilahnya kemana ke tong sampah yang mana mana yang masuk ke kompos mana yang dan terus dia nggak cuma berhenti di kompos, nanti setelah kompos Mhm, itu si monopolinya tuh lanjut lagi habis di kompos, ternyata komposnya ini bisa lo buat ke pot bunga, buat bikin mhm, bunganya, terus bunganya tumbuh. Nah, terus seneng mhm, toh. Nah, nah kalau yang mana lagi gitu,
yang kalau botol itu bisa masuk lagi dilelehkan jadi botol kaca lagi, kayak gitu anaknya belajar gitu bisa. Jadi kita Oke. bikin mainan yang anaknya tuh bisa belajar bahwa si sustainability itu tuh sustainability ini pemenangnya gamenya kalau dia tuh bisa muter terus mainannya. Jadi Oke. bunga tadi yang bisa tumbuh dia seneng tuh muter lagi. Nanti bunganya jadi Iya, buah, iya. buahnya dimakan lagi, muter. Dan ketika Ah, dia tuh muter terus, dia mhm, menang. Nah, kalau mmm, yang kalah itu nanti dia tuh yang permainannya tuh harus berakhir di TPA, di mmm, landfill. Kayak, wah mau mmm. nggak mau ini harus dibakar dan cuman bisa jadi asap kayak itu. Nah, itu yang kalah. Iya, gitu ya Pak Arya, bisa jadi ide menarik nanti diskusi lebih lanjut dengan Nia ya. Tapi Berikutnya itu juga harus tergantung sih di Indonesia suatu hari pemerintahnya harus bisa mendukung sistem ini juga. iya, betul betul. Jadi harus ada hubungan yang kuat gitu ya antara ide, kenyataan yang ada dan regulasi dari pemerintah gitu. Betul. Iya, berikutnya dari Mas Marvin Edward Lesmana, apa kabar Mas? Selamat datang di obrolan Wah, dapur Ibu. saya kenal. Iya, ini teman-temannya Nia nih hadir ya. Terima kasih untuk yang hadir di obrolan dapur Ibu. Pertanyaan di luar topik sustainability ya Nia ya, gitu. Boleh. Bagaimana sih cara Nia membuat koneksi dengan orang yang lebih tua, terutama Siapa orang tuh yang tanya? tersebut? Mas Mas Marvin Edward Oh Lesmana ya, ya. oh ya. Bagaimana cara Nia membuat koneksi dengan orang yang lebih tua, terutama orang tersebut yang punya pemikiran sangat konservatif dan close-minded, tapi memiliki ilmu yang dapat membuat kita berkembang. Gimana Nia ini? Wah, kurang ajar Pengalamanmu ya. ya Selalu pertama. tanya itu. Karena Nia ini kalau saya lihat dengan Pak Fumi itu kayak kakek dengan cucu gitu kan, tapi bisa bisa bekerja sama dengan sangat bagus gitu kan dengan profesornya itu. Coba Nia, cerita Ya, Nia. ya. Ya, kembali lagi itu eh contohnya memang bisa dengan Profesor Fumi, cuman saya memang belum pernah menangin, saya nggak menjamanin kakek saya, cuman saya pernah kenal dengan dua nenek saya, dan saya Hmm, merasa saya lebih gampang berkomunikasi dengan nenek daripada dengan ibu. Jadi hmm, satu level generation di atas saya itu kayak ada sesuatu yang bisa saling connect kayak gitu. Dan lagi kalau misalkan kenapa bisa kenal orang tua banyak itu dulu ya kayak gitu itu. Saya kecil itu dolan orang tua semua dianggap orang tua. Jadi jadi itu tergantung juga dengan background kamu, environment kamu membawa kamu kemana. Dan hmm, yang kalau boleh saya kasih tips, eee, mau bicara dengan orang yang, lebih tua dari kamu tuh jangan sungkan, jangan takut, karena mereka tuh pernah muda dan pernah goblok kayak kita, kayak gitu. Jadi maksudnya nggak usah takut bicara dengan orang tua, karena anggap aja mereka tuh kayak kakek nenekmu, atau mungkin kalau kamu nggak ngerasain kakek dan nenek seperti saya, anggap mereka tuh seumur dengan kamu, cuman kamu sopan, jangan lupa sopan karena bagaimanapun mereka lebih tua dari kamu. Jadi iya iya iya, betul betul, jangan mhm, takut, tapi jangan lupa sopan. Dan mhm itu mhm, kalau dan yang terakhir tipsnya itu kamu harus, kalau tentang ya memang orang tua kebanyakan jahat banget sih, nggak semua orang tua close minded, cuman ya ya memang kalau boleh dibilang menurut anak-anak seumur kita mungkin orang tua close minded, tapi itu mhm cuman beda generation aja. Mereka bertumbuh dan lahir di tahun dan konteks yang berbeda seperti kita, kayak ada yang lahir kakek nenek kita mungkin lahirnya zaman perang ya, kayak nenek mhm saya tuh mhm lahir mhm zaman perang, terus, mhm kita lahir udah merdeka, itu kan beda pasti. Nah, dan yang terakhir kamu nggak boleh lupa, eee, untuk berani, apa, mengosongkan dirimu. Jadi kamu harus kalau mau belajar ke orang lain, bukan hanya yang lebih tua dari kamu, kamu tuh harus berani kosong. mhm, Anggaplah dirimu tuh kosong, karena kalau kamu mhm. sudah penuh, nggak bisa dong diisi lagi, nanti tumpah. Iya iya Jadi iya iya iya. harus harus mau mengosongkan diri. Iya iya, ini, kalau saya jadi saksi hidupnya nih ya, gitu ya, saksi hidupnya nih ya, ke cara Cie. dia untuk untuk mendekati orang yang lebih tua dari sisi usia, kemudian lebih jago dari sisi ilmu, itu kesopanannya yang pertama.
Nia tuh sopan banget gitu, sopan banget dan bener-bener tadi, bener-bener mengosongkan dirinya, kemudian kita pengennya memberi terus gitu kan akhirnya karena Nia tuh mendengarkan, kemudian lucu gitu, anak-anak banget gitu kan. Jadi sopan, Anak. sopan yang pertama. Jadi ada adabnya gitu ya, adabnya benar dulu gitu. Terima kasih Nia. Nia, ini ada Ya, kejutan ini nih sama-sama. ya. Ada tante, oh, tantemu datang nih ya dari Bu Susanti Tantular. Apa kabar Bu? Terima kasih Waduh, sudah apa namanya sudah hadir menonton keponakannya yang tercinta gitu ya. waduh, Kira-kira makasih. nih ya di Indonesia itu di daerah mana sih yang bisa diterapkan sustainability? Di mana nih ya? Ah, ya, wah, thank you. Thank you, Wah, Edian, bisa nonton ya kemarin. Jadi, halo, terima kasih sudah datang. Jadi, ya, di mana yang bisa? Saya jawab ya, di mana yang bisa diterapkan sustainability. Sebenarnya sustainability itu bisa di mana-mana diterapkan, bisa. Cuman tergantung mau atau enggaknya, gitu. Jadi kembali lagi kita harus kerjasama antara sustainability itu semua manusia ya, manusia sebagai manusia sudah melupakan profesi. Jadi sustainability itu lintas profesi, lintas background, lintas agama, tapi kita sebagai human, sebagai manusia itu bisa semua. Karena Ya, ya kita ini manusia. Jadi kita nggak boleh lagi lihat orang itu sebagai karena dari kacamata profesinya atau warna kulitnya atau agamanya apapun itu, tapi kita harus sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bagaimanapun akan sama dimanapun. Walaupun saya di Jepang atau ada yang di Amerika, dimanapun di Norway pun yang di utara sana kebutuhan sama itu. Kalau secara fisik pasti sandang, pangan, papan, dan ya, kalau secara fisik, secara mental, psikis itu juga sama. Manusia itu butuh kedamaian. Dan karena itu kembali lagi bukan di mana yang bisa, tapi sudah mau atau enggak untuk mencapai hal-hal yang sungguh esensial, sungguh-sungguh ya. mendasar yang harus terjawab dalam hidup ini. Kayak gitu. Hmm, iya, iya, Kalau iya. di, oh ya satu lagi, kalau Indonesia, konteks Mhm, Indonesia sebenarnya mhm. kita tuh untung karena negara kita tuh masih ada sisi sustainnya saat ini. Kita masih bisa jual makanan di pincu, apa, iku lah bu, Anu, pecel, pakai ya pincu bu, pecel, apa, pincuk. pakai pakai Heeh. pecel pincu, terus Iya, betul. masih dari tusuk sate pun masih dari kayu. Di Mhm, sini mhm. tuh ada yang sudah pakai plastik dan sudah pakai styrofoam dan dari sisi-sisi sederhana kayak gitu itu sebenarnya yang harus terus dikembangkan. Kalau bosan ya dimodif, tapi jangan dihilangkan kayak gitu Mhm, untuk mhm, mhm. menjaga ke Iya, ya kesederhanaan itu. iya, gitu ya Bu Susanti Tantular. Dan berikutnya, selamat datang kepada Mbak Dewi Utama Faiza yang sudah hadir di obrolan dapur Ibu. Ini akan cerita bahwa Jepang tuh memulai dunia arsitekturnya dan pendidikan untuk anak SD pada tahun 92. Maka Bu Dewi dulu pernah ikut workshopnya di Tahoku University. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Oke, Berikutnya nih ya. ya, ya ada dari Mas Wahyu IDS nih. Nia, apa yang pertama kali akan kamu lakukan atau mimpikan sepulang dari studi dari Jepang? Ah, ayo Nia. Wah, ya nomor satu Pak Wahyu, terima kasih. Jadi Pak Wahyu Sigit ini adalah guru SMA saya yang Wow. tidak pernah ngobrol sama saya selama di sekolah. Ya kita. Oh ya. Tapi ternyata orang Temanggung. Halah, Pak, Pak. Jadi yang pertama saya lakukan jelas saya akan ke Temanggung dan ngopi dulu dengan Bapak ya. Waduh, catat Pak Wahyu ya, catat. Dia akan Terus pulang ke Bandung. ya terus untuk pulang ya saya gampangnya saya belum ada rencana pulang. Saya masih pengen memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan di sini dan kalau saya pulang yang jelas pengen sih buka usaha sendiri. Kalau rezekinya ada saya pengen punya sebuah yayasan kalau bisa atau apapun lembaga itu. Kantor Ya. desain yang tidak mendesain, Pak. Itu impian saya. Jadi saya ingin punya sebuah kantor desain yang kerjanya bukan mendesain barang, Mm-mm. tapi mendesain pola pikir. Oke, Jadi oke, oke. kalau di Jepang itu ada dua istilah yaitu mono dan koto, Pak. Kalau mono itu barang, sesuatu yang Mm-mm. tangible, bisa dicekel, bisa dijual dan menjadi uang.
Tapi Mhm. kalau koto itu adalah yang tidak terlihat, yang dibalik itu. Jadi Mhm. kalau saya desainer misalkan orang mau bikin gelas, mikir dulu gelasnya buat minum kopi atau minum teh, perlu Mhm. pegangan atau enggak kayak gitu, ya Mhm. kan? Mhm. Materialnya apa biar tahan lama, biar yang beli bisa pakai selama mungkin dan uangnya nggak rugi kayak gitu kan? Itu cara pikir desainer pada umumnya dan memang orang yang bukan desainer mungkin juga mungkin mama saya mikirnya kayak gitu ya kan, nggak bikin barang aja terus dijual kayak. Tapi jauh lebih dari itu saya kira desainer itu saya sebagai desainer dan teman-teman desainer mungkin arsitek juga atau yang orang pikirnya kita membuat sesuatu itu kita harus Mhm. kembali mengingat kita tuh punya tanggung jawab lebih dari itu. Kayak Ya. tanggung jawab itu dan kenapa saya sampai saat detik ini tuh saya memutuskan saya belum pernah membuat barang apapun itu karena saya merasa sudah terlalu banyak barang di dunia ini yang sebenarnya tidak perlu ada. Kayak gitu, Bu. Misalkan opo yo gampangnya baju lah misalkan terus perlu yang Mhm. sampai modern terus perlu yang sampai apa panjang-panjang kelap-kelip sebenarnya Mhm. tidak seperti itu. Maksudnya bukannya bukannya saya menjelekkan fashion designer bukan. Terus pada awalnya baju itu diciptakan ya untuk supaya nggak kepanasan atau kedinginan saja dan itu kita harus kembali ke basic-basic itu dan itu yang saya ingin kenalin nanti ke teman-teman di Indonesia kalau Ya. bisa. Kalau Itu izin Pak pulang Wahyu. nanti, Pak. Iya, bangga ya Pak Wahyu ya dengan muridnya ya, murid SMA-nya ya. Biyen Ditunggu. saya aku mlebu IPA, mlebu IPS ketemu Bapak. Waduh, lebih IPS. Loh, sebenarnya kamu pengennya masuk apa nih ya? Saya IPA, dulu mau masuk IPS? bahasa. Oh, masuknya bahasa. Heeh, kamu senang bahasa ya soalnya Sejujurnya ya? saya pengen sekali masuk bahasa, ya. Iya, 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 iya. Terus Cuma setelah bagaimana mendengar orang tua bilang IPA dulu, terus setelah saya cek list IPA-nya ada apa aja gitu, ya saya lihat IPA ini nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi maksudnya di IPA saya masih bisa belajar bahasa, tapi di Oh, bahasa saya iya, tidak bisa belajar IPA. Jadi oh ya wes iya. lah, ngono. Iya, 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 iya. Ini agak mundur dikit biar kamu nggak ketutup mukanya ya. Oke. Ya, Ya, gitu. Oke. Nah, ini lanjut kaitannya dengan bahasa nih dari Bu, Unibeti. jamnya ora Unibeti. apa-apa toh. Nggak apa-apa, nanti 3 menit lagi, gitu kan. Oh ngono ya. Eh, ya, Unibeti ini dari Payakumbuh, karena kamu tadi pertama mau milih bahasa. Kemudian bagaimana sekarang caramu mempelajari bahasa nih ya, gitu. Baik. Itu pertanyaan yang bagus. Dengan membaca. Jadi dulu itu Mhm. saya belum waktu zaman-zaman SMA tuh YouTube belum terkenal ya. Jadi dulu tuh saya Ya. dengan membaca. Jadi apa namanya? Membaca dulu dan kan memang ya ini kelemahannya orang Indonesia tuh kita nggak suka baca kan pasti aku yakin. Nah, caranya itu dengan membaca apa yang kamu suka dulu. Kalau saya dulu kan suka gambar. Jadi yang saya Ya. baca itu adalah buku-buku yang banyak gambarnya. Cara Hmm. gambar atau cara gambar pakai pensil, cara gambar pakai pensil warna dan saya itu tidak melihat tulisannya dulu. Saya Mhm. melihat gambarnya dulu. Terus kalau melihat gambarnya terus tidak mudeng, baru saya baca tulisannya. Dan ketika Mhm. itu buku bahasa Inggris, mau nggak mau saya harus beli kamus bahasa Inggris juga. Ya, ya, Ya ya, nggak? ya. Nah itu cara saya belajar dulu begitu. Heeh, heeh, heeh. Nah kalau sekarang ada YouTube kalian lebih enak dong bisa denger juga. Iya, betul. Dan saya mengikuti cara Nia belajar, lihat gambar, maka ketika saya ke Jepang, saya nggak belajar bahasa Jepang dulu, tapi belajar bentuknya, Iya. huruf-huruf di Jepang, gitu kan. Bentuknya huruf-huruf di Jepang itu seperti apa, kemudian saya apalin, oh ini artinya itu artinya ini, itu menjadi Iya, menjadi gampang ya Nia ternyata ya, betul. membaca simbol gitu. Jadi sekarang saya Iya. waktu itu dengan berduaan, dia tuh sangat khawatir kalau saya ke Jepang sendirian kan sama Pak Dodi jalan-jalan sendiri tuh Nia yang khawatir gak kesasar toh Bu gitu kan tenang Nia aku iso moco gitu. Betul. Dan tentunya diajarin Nia Ya. dengan cara membaca simbol itu tadi ya. Baca yang Anda suka dulu gitu. Iya, betul betul. Iya, terakhir nih Nia, karena masih 1 menit lagi kita habis ini selesai. Nia dari Oh Pak iya. Fransiskus, ya apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir di obrolan dapur Ibu. Mau tahu nih Nia, dulu ketika ke Jepang, apa sempat mengalami culture shock yang cukup berarti? Culture shock-nya apa yang cukup berarti? Kalau ada, apa yang paling berasa dan berhubungan dengan kebiasaan yang berbau sustainability? Thank you Nia. Wah, itu ada thank you Nia-nya loh. Edian, terima kasih kembali. Saya bingung jawabnya. Ini sudah jam 1 pula mateng. Terus piye ya? Jadi, culture shock.
banyak banget sih Pak culture shock memang ada di sini, tapi kalau boleh dibilang orang sini tuh kebacot sopannya. Kayak sopan sekali dan mereka tuh kalau ini yang saya paling terkesan itu adalah, orang taunya di sini tuh nggak punya agama, ya kan. Orang Jepang nggak punya Mhm, agama. Terus setelah saya ke Jepang tuh tinggal di Yamaguchi, di desa, yaitu ada kuil-kuil Shinto shrine itu, Pak. Dan itu mhm, selalu saya belum belajar agama itu atau kepercayaan itu saya belum mendalami. Cuman selama saya tinggal di sini saya selalu melihat si Shinto shrine itu selalu dihadapkan atau diletakkan di mana alam itu ada di sekitarnya. Atau si gerbangnya itu dihadapkan kepada alam. hmm. Pemandangan, bisa gunung, bisa bukit atau cuman pohon. Kadang pohon juga seperti di Bali dia diikat sama kain atau diikat sama kayak tali kayak gitu. Mhm. Sama. Jadi mereka itu mungkin suatu kepercayaan, nggak punya agama, tapi mereka tuh punya kepercayaan bahwa eh, Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan gitu. Dan ketika disebut Tuhan itu eh, gimana ya? Anggapannya itu kayak mama gitulah. Tuhan adalah mama. Jadi kan manusia itu nggak mungkin ada di dunia ini kalau nggak ada mamanya gitu ya. Mhm, mhm, Nah, mhm, itu sama kalau nggak ada Tuhannya itu nggak bisa kan ada di dunia. Dan secara mhm. sistem sustainability lagi kalau nggak ada si alam itu, manusia itu juga nggak bisa ada, maksudnya nggak bisa berlanjut, nggak bisa makan, nggak bisa Iya, bernafas iya, kalau iya. nggak ada oksigen dari tanaman kayak gitu. Jadi mereka tuh sungguh nggak ada agama, tapi mereka menghormati alam dan meletakkan manusia itu setara dengan alam. Iya, Bukan bukan memiliki alam, tapi setara, karena itu harus yaitu tadi harus iya, berbagi iya. dan balancing. Betul, betul. Saya mempelajari banyak hal ketika di Jepang itu nih ya. Jadi di shrine itu kayaknya tenang sekali gitu Heeh, kan. Itu kemudian bisa iya. semuanya itu apa ya harmoni gitu kayak alamnya itu berjalan harmoni enak sekali bersama dengan Ya, orang-orang karena yang itu ada di kenapa situ. mereka juga Mhm. bersih kan, Bu, negaranya. Iya betul betul. Bahkan Mhm, sampah mhm. itu masih Tuhan bagi mereka. Kayak ketika Hmm. mereka nge-treatment sebuah sampah, yaitu hari Jumat saya pick up sampah botol, hari Sabtu saya Mhm, pick up sampah plastik atau mhm, ditentukan. Nah, itu mhm. berdasarkan oleh yaitu karena dia Tuhan, maka dia harus diperlakukan sebaik mungkin dan dipastikan kembali ke perputaran itu dan Iya iya iya. berlangsung Oke seterusnya. Nia, terima kasih Nia untuk waktumu 1 jam Ya, bersama obrolan dapur ibu mengobati rasa kangen saudara-saudaramu, iya. guru-gurumu ya, ibumu, mamamu mungkin tante yang hadir untuk bisa Oh, Kak, selalu paham aku, nek mamaku. Ya, untuk bisa selalu terhubung selama COVID ini. Terima kasih untuk sharingnya hari ini dan selamat terima kasih beraktivitas sudah Jepang diundang. dengan bahagia ya. Terima kasih Nia Ya, ya. Mm-mm. terima kasih. Ya. Iya, itulah nih ya, belajar dari pengalaman kita ya, belajar dari pengalaman anak muda yang senantiasa memberikan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupan di dunia ini. Mau tahu acara selanjutnya di obrolan dapur ibu? Terus pantengin acara ini dan kita akan hadir setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 11 dan setiap Sabtu dan Minggu akan hadir obrolan dapur ibu spesial weekend. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir. Salam obrolan dapur ibu. Wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi